La hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, para orang tua dan jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada hukum wala. Ini bagian dari pembahasan pembebasan budak, membebaskan budak. Seorang yang membebaskan budak itu nanti punya satu keuntungan. Antara lain memang membebaskan budak itu bagian dari taqarrub, bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membebaskan 63 budak. Kemudian Siti Aisyah 70 budak. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, kaya orang. Enggak ada kali di sini mah tanah kusir. Kaya banget. Itu memerdekakan budak 30.000 budak. Jadi memang banyak budaknya, 30.000 budak Abdurrahman bin Auf. Karena ini bagian dari taqarrub. Di kitab-kitab fikih klasik atau kitab-kitab kuning, pembahasan kitab kuning ini memang biasanya bab perbudakan atau membebaskan budak ini dibahas di bagian akhir. Jadi fikih dalam kitab-kitab klasik dimulai dengan ibadah, kemudian diakhiri dengan taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena dua-duanya sama, tujuannya ibadah kita, sholat, puasa, ya mendekatkan diri. Demikian juga membebaskan budak, kemudian juga ada seperti korban, itu juga tujuannya adalah mendekatkan diri. Ini bagian dari pembahasan tentang itqur raqabah atau membebaskan budak. Ada yang namanya wala pada pasal berikut ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil wala'i. Ini adalah sebuah pasal dalam menerangkan hukum-hukumnya wala. Wa huwa lughatan mushtaqun minal muwalati. Secara bahasa wala itu mushtaqun, dipecah minal muwalati dari lafaz muwala. Wala yuwali muwalatan, itu artinya tolong menolong. Secara bahasa wala itu artinya adalah tolong menolong. Adapun secara syarak usubatun, yang namanya wala itu adalah usubatun, adalah asobah. Sababuha zawalul milki, yang sebab dari asobah itu zawalul milki adalah hilangnya kepemilikan, an raqiqi mu'tikin, dari budak orang yang memerdekakan. Wala ini secara syarak adalah asobah yang disebabkan karena seorang memerdekakan budak. Contoh begini, ada Zaid namanya, kayak nahu aja Zaid dah namanya ya. Zaid, pokoknya ada Zaid, dia punya budak, budaknya namanya Amar. Ini oleh Zaid, si Amar ini dibebaskan. Maka Amar suatu hari karena udah jadi orang merdeka, dia punya usaha, kemudian dia punya banyak kontrakan, dia punya banyak bisnis. Ini Amar meninggal.
Asalnya budaknya Zaid nih, Amr meninggal, maka Zaid dapat asobah. Zaid dapat waris, ini yang namanya wala. Zaid yang bekas tuannya si Amr, bekas tuan yang dulu membebaskan dia, ketika si Amr itu meninggal, budaknya dulu asalnya budak itu meninggal, maka Zaid ini dapat warisan. Warisannya sama seperti asobah. Asobah nanti, bukan nanti, dulu udah ada pembahasannya. Zaman Injil mungkin dulu asobah itu udah ada pembahasannya. Asobah itu adalah orang yang tidak punya bagian khusus dalam waris. Kalau ibu misalnya udah ada bagiannya 1/6 misalnya. Kemudian istri ada bagiannya 1/8. Nah asobah ini memang nggak ada bagiannya. Anak laki-laki asobah tuh. Kemudian bapak asobah juga. Kemudian saudara laki-laki asobah. Nah termasuk ini adalah wala ini termasuk juga asobah juga. Ketika si Amr yang mantan budaknya Zaid ini meninggal, maka dia Zaid dulu bekas tuannya itu dapat wala atau dapat warisan, sebab dulu dia pernah membebaskan dia. Wal wala'u bil maddi, lafaz wala ini dengan baca wala mad namanya isim mamdud kalau ini. Wal wala'u jadi ada hamzahnya. Min huquqil idki, ini adalah bagian dari hak-hak membebaskan budak. Wa hukmuhu, dan hukumnya wala itu ay hukmul irthi bil wala, hukum waris dengan sebab wala itu hukmu ta'sibi, hukumnya asobah inda adamihi, ketika tidak adanya ta'sib. Wa sabaqa, dan sudah lalu, sudah lewat makna ta'sibi, makna dari asobah fil faraidi, dalam faraid, pembahasan faraid, hukum waris. Wala itu secara hukum waris wala, orang yang waris wala ini hukumnya sama seperti asobah. Bagaimana hukum asobah tadi? Sudah kita singgung tadi, asobah itu orang yang tidak punya bagian khusus dalam faraid atau dalam waris. Seperti anak laki-laki, bapak, itu namanya asobah. Hukumnya wala, waris sebab wala, ini hukumnya sama seperti asobah. Artinya kalau si Amr tadi meninggal, kemudian Zaid ternyata udah meninggal duluan, Zaid punya anak laki, maka dapat Zaid. Namanya hukumnya sama seperti asobah, jadi turun kepada anaknya. Atau Zaid udah meninggal duluan, Amr mantan budaknya meninggal, Zaid yang tadi tuannya juga udah meninggal duluan, dia punya bapaknya dapat, saudara laki-lakinya juga dapat. Ini asobah, hukumnya seperti itu. Demikian juga wala, hukumnya sama seperti asobah. Dia bisa diturunkan kepada anak ke bawah, atau bapak ke bawah, atau ke samping. Samping itu saudara laki-laki. Wa yantaqilul wala'u 'anil mu'tiqi, dan pindah apal wala'u wala 'anil mu'tiqi, dari orang yang memerdekakan, ila dzukuri, kepada laki-laki, min asobatihi, dari asobahnya mu'tiq, al muta'assibina bi anfusihim, yang asobah sebab dirinya sendiri. La kabintil mu'tiqi, tidak seperti anak perempuan dari yang membebaskan budak. Wa ukhtihi, dan saudara perempuan dari mu'tiq, dari orang yang membebaskan. Wala ini bisa pindah kalau ternyata Zaid mantan tuannya udah meninggal, maka ini bisa dialihkan kepada orang-orang laki-laki saja, kepada asobah laki-laki saja, anak, bapak, saudara laki-lakinya Zaid. Zaid yang mantan tuan tadi udah meninggal, maka asobah dari mantan budaknya si Amr ini bisa pindah kepada anaknya laki-laki, tapi begitu juga pindah kepada bapaknya atau pindah kepada saudara laki-laki. Ini namanya asobah yang bi anfusihim, asobah dengan dirinya sendiri. Kalau anak perempuan dari Amr, dari Zaid, anak perempuan dari Zaid, anak perempuan dari almarhum lah, karena Zaid sudah meninggal juga, atau saudara perempuan, ini asobahnya asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dia tidak mendapat waris wala. Jadi khusus wala ini adalah untuk asobah yang laki-laki, yang perempuan itu nggak dapat. Wa tartibul asobati, dan bermula tartib atau urutannya asobat fil wala'i, dalam wala itu katartibihim fil irthi, seperti tertibnya asobat fil irthi dalam waris. Lakinnal adharo, tetapi
bermula, tetapi menurut kaul yang lebih unggul fi babil wala'i, dalam bab wala itu anna akhul mu'tiki, sesungguhnya saudara orang yang memerdekakan, wabna akhihi, dan anak laki-laki dari saudaranya mu'tik, muqaddamani, itu didahulukan, ala jaddil mu'tiki, atas jaddil mu'tiki, atas mbah itu kakeknya mu'tik, bi khilafil irti, beda dengan warisan, ay bin nasabi, warisan dengan sebab nasab. Fainal akhwal jadda, karena sungguhnya saudara dan kakek syarikani itu bersama-sama, wala tarithu, bersama-sama, titik sampai di situ. Tartib itu urutan, ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus diduluin. Mana antara asobah ini yang harus diduluin mana? Zaid meninggal, ini mantan tuannya dulu, bekas tuannya meninggal. Nah, Zaid meninggal ini meninggalkan anak, meninggalkan saudara laki-laki, dan juga meninggalkan kakek. Bapak, meninggalkan bapaknya si Zaid. Nah, mana yang didahuluin? Kalau dalam bab waris dulu yang pernah kita bahas, andai itu Zaid meninggal, maka antara saudara laki-laki, kalau anak udah pertama memang anak, kalau antara saudara laki-laki dengan bapak dari almarhum, maka itu sama-sama dapat dua-duanya kalau dalam bab waris. Tapi kalau dalam bab wala ini, maka lebih didahulukan saudara laki-laki. Zaid punya abang laki, maka dia juga punya bapak, maka yang dapat duluan adalah abangnya. Bedanya dalam waris seperti itu. Saya ulang lagi, kalau dalam waris, bapaknya almarhum dan saudara laki-laki almarhum bisa asobah semua, bisa dapat dua-duanya. Tapi kalau dalam wala, maka ketika masih ada dua-duanya, bapaknya almarhum masih ada, saudara laki-laki masih ada, maka yang dapat duluan itu adalah saudara laki-laki dari Zaid, dari almarhum. Ini perbedaan wala dengan asobah yang ada pada waris biasa. Wala tarithu imra'atun bil wala'i, dan tidak boleh mewariskan siapa imra'atun, seorang perempuan, bil wala'i, sebab wala, illa min syakhsin, kecuali dari seseorang, basyarat itqahu, basyarat yang langsung atau yang membebaskan langsung siapa imro'ah, itqahu akan membebaskan syakhsin, au min auladihi, atau dari anak-anaknya syakhs, wa utaqaihi, dan dari yang membebaskannya syakhs. Ada orang perempuan ini orang kaya, punya budak. Nah, budaknya ini, satu orang budaknya ini Khalid namanya misalnya. Ada Khalid di sini? Khalid? Ada ya. Khalid ini dibebasin. Dia usaha, orang merdeka, kemudian dia sukses. Nah, kemudian Khalid meninggal. Maka ini perempuan yang kaya ini, mantan tuannya ini, tidak bisa mendapat asobah. Nah, terus bagaimana yang bisa mendapat asobah itu? Nanti yang bisa mendapat asobah adalah anak laki-laki dari si tuan perempuan ini. Anak laki-laki dari tuan perempuan ini. Atau yang bisa dapat asobah itu adalah nanti dari mutaqo itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh si syakhs. Contoh si Khalid tadi kemudian punya budak lagi karena dia orang kaya, kemudian beli budak banyak. Ada budaknya si Khalid yang dibebaskan, ternyata sukses lagi. Nah, dari sini baru dapat nih, si Khalid yang mantan budak punya budak, kemudian dibebaskan lagi budaknya. Namanya budaknya lagi Amar misalnya, ini Amar kemudian meninggal. Nah, di sini baru dapat tuannya si Khalid yang perempuan ini, baru dapat kalau si Khalid membebaskan budaknya yang dia punya. Jadi agak panjang jalurnya, beda dengan orang laki, beda dengan tuan yang laki sayyid atau tuan yang laki yang membebaskan budaknya, ini bisa langsung dapat asobah. Wala yajuzu, dan tidak sah, aila yasihu, maksudnya tidak sah, bai'ul wala'i, menjual wala,
wala hibatuhu, dan juga tidak menghadiahkan atau menghibahkan wala wahina idin, dan pada saat demikian la yantaqilu, tidak bisa pindah apal walahu wala an mustahiqihi, dari orang yang berhak terhadap wala. Wala itu tidak boleh dijual, wala itu juga tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dihadiahkan, diganti posisi sama orang gitu, kemudian udah ente aja, nggak boleh, harus tetap yang mustahiknya. Oleh karena itu tidak bisa pindah, tidak bisa pindah dari tidak bisa pindah dari saudara laki-laki misalnya kemudian dipindah atau dijual kepada saudara perempuan misalnya, nggak bisa. Itu tidak bisa dilakukan dalam bab wala ini. Ini yang namanya wala. Jadi dalam Islam, ketika seorang hamba itu dibebaskan oleh tuannya, seorang budak dibebaskan oleh tuannya, kemudian dia punya harta banyak, sukses, kaya, maka peninggalannya itu bukan cuma buat anak dari si mantan budak ini, tapi juga ada bagian dari tuannya dulu. Ini yang namanya wala. Faslun fi ahkami tadbiri. Ini adalah sebuah pasal dalam hukum-hukum tadbir. Jamaah rahimakumullah, ada macam-macam budak, diantaranya budak mudabbar, kemudian ada budak mukatab. Mudabbar itu adalah mukatab dulu. Mukatab itu adalah budak yang mengadakan perjanjian untuk membebaskan dirinya dengan tuannya dalam jangka waktu pembayaran tertentu, namanya mukatab. Ente bebas tapi 2 bulan ya, bayar saya 10 juta. Nah kalau bisa, itu namanya mukatab. Ada ini mudabbar. Mudabbar ini yang akan kita bahas pada pasal berikut ini. Fi ahkamit tadbir, wa huwa, yang namanya tadbir lughatan secara bahasa, an-nadharu fi awaqibil umur, adalah memandang kepada akibat-akibat dari beberapa perkara. Tadbir itu adalah memandang efek atau konsekuensi dari beberapa perkara. Tadbir itu arti aslinya ya mengurusi. Allah mudabbirul umur. Ya mudabbir dabbir, ya Allah yang mengurusi urusan, dabbir, urusilah urusan kami. Itu namanya mudabbir, orang yang mengurusi, zat yang mengurusi itu Allah. Dari kata itu mengurusi maksudnya apa? Yaitu memandang konsekuensi atau akibat-akibat dari beberapa perkara. Ini secara bahasa yang namanya tadbir seperti itu. Ada satu sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir itu setengah dari penghidupan. Artinya kalau kita punya usaha, kemudian kita urusin, kemudian kita buat rencana-rencana, itu bagian dari penghidupan kita. Nisful ma'isyah namanya tadbir. Ini secara bahasa tadbir. Namun di sini yang dimaksud dengan tadbir dalam pasal ini bukan yang dimengerti secara bahasa, tapi berikut ini definisi tadbir, definisinya. Wa syar'an, secara syarat tadbir itu itqun anduburil hayati. Itqun adalah pembebasan anduburil hayati, dari belakang kehidupan, maksudnya dari setelah kehidupan. Ada tuan namanya Zaid, bilang sama si Amar ini budaknya, ntar kalau gua mati lu bebas. Namanya si Amar budak mudabbar, karena udah diucapin seperti itu. Dan ini ucapannya sama seperti ucapan membebaskan budak yang lain. Kalau diucapkan dengan lafaz soreh, ya udah jadi dia. Dan nanti begitu meninggal maka bebas ini Amar, karena udah keucap oleh tuannya. Ada juga nanti yang pakai kinayah, sama seperti membebaskan budak di bab awal, sama seperti talak. Memang ada lafaz yang jelas pakai kata-kata aku bebaskan engkau setelah aku mati, misalnya engkau bebas. Ini juga pakai kata-kata yang soleh. Ada juga yang pakai kinayah. Kinayah itu misalnya, ntar kalau gue udah mati, udah gue nggak punya kekuasaan lagi pada lo. Maksudnya nggak punya kekuasaan gimana Pak? Apa gue udah mati nggak punya kuasa? Ya iya, itu perlu ditanya lagi niat. Jadi kalau kinayah harus pakai niat.
Kalau kinayah harus ditanya lagi kepada tuan yang bicara ini maksudnya itu apa. Sama tolak juga begitu. Tolak atau talak, cerai. Ada suami ngomong sama istrinya, pulang lo ke rumah orang tua lo. Bang, maksud abang apa? Nah, kalau maksudnya gue cerai dulu, nah jatuh talak. Jadi kalau kinayah harus ditanya niat dari orang yang mengucapkan. Mudabbar atau tadbir, ini tadbir nama perbuatannya, pekerjaannya. Mudabbar nama budaknya. Wa dzakarahul musannifu biqaulihi, dan menyebutkan akan pengertian siapa al-musannifu ki musannif biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Wa man, dan bermula siapa orang, ai wasayyidu, maksudnya siapa seorang tuan, bermula seorang tuan. Idza qala, itu ketika berkata siapa sayyid li abdihi, kepada hambanya. Misalnya dia berkata, idza muttu ana fa anta hurrun, ketika mati aku, ana ya aku, fa anta hurrun, maka engkau merdeka. Fahuwa, maka bermula dia si budak, ayil abdu, budak itu mudabbarun, namanya budak mudabbar. Bi'itqin, dengan bi apa ya itu ya ya'tiqu, mudabbarin itu budak mudabbar, ya'tiqu yang bisa bebas, ba'da wafatihi, setelah wafatnya sayyid. Ayis sayyidi, maksudnya wafatnya si tuan. Min tulutihi, dari sepertiga hartanya tuan atau sepertiganya sayyid. Ay thuluthi malihi, maksudnya sepertiga hartanya si sayyid. In kharaja kulluhu minat thuluthi, jika keluar apa kulluhu, seluruhnya thuluth, seluruhnya mal, minat thuluthi, dari sepertiga. Wa illa, dan jika tidak, ataqa minhu biqadri ma kharaja minat thuluth, maka bebaslah mudabbar itu minhu, dari sisa, dari thuluth, biqadri ma kharaja, seukuran nilai atau harga kharaja yang keluar, apa ma minat thuluthi, dari sepertiga. Illam tujiz, apabila tidak mengizinkan siapa al-warathatu, ahli waris, al-warathatu, ahli waris. Mudabbar tadi contoh gampangnya seperti itu. Ntar saya mati kamu bebas, ini namanya budak mudabbar. Nanti dia bisa bebas setelah matinya si tuan. Setelah tuannya meninggal, maka dia bisa bebas, tapi dengan syarat ini masuk dari sepertiganya harta si tuan. Contoh begini, si Zaid tuan ini meninggal, dan setelah dibagi semua warisan-warisannya itu semua dibagi sudah pada orang-orang yang memang punya jatah warisan. Nah kemudian masih ada sisa kan tuh, sama seperti wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah begitu juga hitungan harga mudabbar ini tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kalau budak yang diucapkan tadi atau budak mudabbar itu ternyata nilainya tinggi, ini kalau dihitung, kalau dijual, ini ternyata melebihi dari sepertiga peninggalannya si Zaid, maka dikembalikan kepada ahli waris. Ahli waris setuju apa enggak? Kalau setuju maka bisa bebas, tapi kalau tidak maka nggak jadi bebas, karena nggak boleh lebih dari sepertiga. Contoh seperti itu. Pakai kalkulator ini enaknya ya. Harta yang dia tinggalin itu 100 juta atau 900 juta dah. Harta yang dia tinggalin udah dibagi semuanya kepada orang-orang yang berhak dalam waris. Nah, kemudian sisa 900 juta. Kalau ada yang pernah dengar almarhum Zaid ini ngucapin wasiat, misalnya ucapin wasiat, bangunin musola itu tanah yang sana, maka pembangunan musola ini tidak boleh lebih dari 300 juta. Itu maksudnya sepertiga tuh. Nah begitu juga kita contoh pada malam, contoh mudabbar, kita contoh pada mudabbar. Ini mudabbar dihitung harganya berapa. Memang si Amr pernah menerima ucapan dari Zaid tuannya, ntar saya mati kamu bebas, jelas-jelas tuh, keluarganya juga nyaksiin. Nah lihat-lihat harganya Amr. Kalau harganya Amr ini ternyata di bawah 300 juta, maka bebas, karena dia masih di bawah sepertiga. Tapi kalau ternyata nih Amr budak cakep,
kerjanya bagus, tenaganya kuat, harganya 400, maka ini nunggu persetujuan dari ahli waris yang lain. Kalau ahli warisnya tidak menyetujui, maka tidak bisa bebas, nggak jadi bebas. Ini mudabbar dan beberapa contoh yang tadi kita bahas. Wa ma dzakarahul musannifu, dan berpula keterangan yang menyebutkan akannya siapa al-musannifu, kiai musannif pengarang, huwa ya dia ma itu min sorehit tadbir, termasuk dari tadbir yang soreh, termasuk dari redaksi atau ucapan tadbir yang soreh. Wa minhu, dan itu sebagian dari sorehut tadbir, aqtabtuha, aku bebaskan engkau ba'da mauti, setelah kematinya aku, setelah mati aku. Ini yang disebutkan contoh-contoh tadi. Mutu fa anta hurun, idza mutu anta hurun, aku mati entar engkau bebas. Ini termasuk tadbir yang sore, termasuk lafaz tadbir pembebasan setelah kematian yang dengan lafaz yang sore, jelas di situ. Pakai kata-kata hurun. Nah, termasuk juga bukan pakai kata-kata hurun, bukan pakai kata-kata merdeka, tapi pakai kata-kata bebaskan. Aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau setelah kematianku nanti. Ini juga termasuk sore. Gak perlu ditanya niatnya apaan Tuhan, gak perlu. Kalau dia bilang aku bebaskan, berarti itu udah sore, udah jatuh itu tadbir. Nanti dia bisa langsung bebas setelah kematian tuannya. Contoh-contoh tadi contoh yang dengan lafaz sore. Nah, bagaimana dengan lafaz kinayah? Wa yasihu, dan juga sah apa tadbir bil kinayati, dengan kinayah. Aidon juga sah juga ma'niyati, namun berserta niat. Ka khallaitu sabilaka ba'da mauti, seperti lafaz khallaitu sabilaka, aku lepaskan sabilaka jalanmu ba'da mauti, setelah kematianku. Ada tuan bilang kepada budaknya, nanti setelah aku mati jalan kamu udah lebih luas, jalan kamu lebih luas. Nah, ini harus tanya maksudnya apaan Tuan, maksudnya apa? Kalau ada keluarganya atau ada di situ orang yang memang menentukan keputusan, maksudnya tadi apa ucapan jalan menjadi luas tuh, ditanya niatnya. Kalau niatnya memang saya bebaskan dia, maka bebas nanti setelah matinya si tuan. Wa yajuzu lahu ay sayyid, wa yajuzu, dan boleh lahu bagi tuan, ay sayyidi bagi tuannya, yabi'ahu, untuk menjual mudabbar, ayil mudabbar, menjual mudabbar fi hali hayatihi, dalam keadaan hidupnya siapa nih, kehidupan dan hidupnya si sayyid tuan. Wa batalah, dan batalah apa tadbiruhu, kasihan amat tadbirnya si hamba, si abad. Walahu, dan juga bagi sayyid aidan juga at-tasarrufu, ini mentasarrufkan, menggunakan fihi lam mudabbar bikul lima yuzilu al-milka, bikul lima, dengan setiap sesuatu, yuzilu yang bisa menghilangkan apa ma al-milka, akan kepemilikan, kahibatin, seperti hibah hadiah, ba'da qabdiha, setelah menerima hibah atau setelah menyerahkan hibah, au ja'lihi, atau menjadikan mudabbar sidaqon sebagai mas kawin, sidaqon sebagai mas kawin, titik. Jamaah rahmatullah, budak yang sudah diucapkan oleh tuannya lafaz tadbir amar tadi, udah jelas-jelas tuannya bilang, si Zaid tuannya bilang, nanti saya mati engkau bebas. Meskipun udah diucapkan seperti ini, tapi tuannya kagak mati-mati di tuannya. Akhirnya dijual lagi sama tuannya, boleh. Ketika dijual lagi oleh tuannya, amar dijual ke siapa? Ke RT Herman misalnya, dia mampu belinya. Nah, maka hilang itu status mudabbarnya, udah jadi budak biasa lagi. Walaupun nanti meninggal si Zaid, maka dia tetap tidak merdeka, karena udah jadi milik RT, udah jadi milik orang lain. Ini boleh diperlakukan, dijual boleh, atau digunakan, ditasarrufkan. Dalam arti tasarrufkan gini, meskipun udah diucapkan seperti itu, maka budak ini boleh tetap disuruh kerja. Nanti suruh setor duit sehari berapa boleh buat dia, buat tuannya, karena memang masih milik dia, belum mati, tuannya belum mati, maka statusnya masih milik si tuan. Bahkan juga boleh untuk dihadiahkan,
yang pokoknya dilakukan sesuatu yang kira-kira hilang kepemilikannya itu. Kalau dikasih, kalau tadi kan RT dibeli sama RT Herman, ini saya hadiahin buat si Zaid hadiahin buat siapa? Buat Ustaz ini. Nggak pakai beli dah, buat Ustaz aja nih, Amar nih, dipakai dah buat kerja, buat apa, maka hilang mudabarnya. Jadi dengan cara hibah atau dengan mas kawin, misalnya mas kawin, saya nikahkan engkau dengan mas kawin Amar misalnya, mas kawin ini budak, maka hilang itu kepemilikan. Seketika hilang kepemilikannya si Zaid ini, maka hilang juga status mudabarnya, batal satu mudabarnya, jadi budak lagi. Wa tadbiru ta'liqu idkin bi sifatin fil adhar. Yang namanya tadbir itu menggantungkan pembebasan bisifatin dengan satu sifat fil adhari menurut kaul yang lebih unggul. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat itu adalah wasiyatun lil abdi, wasiat untuk seorang hamba atau budak, biidkihi, dengan bebasnya si abdun, budak. Fa'al adhari, maka menurut kaul yang lebih adhar, yang lebih unggul, lau ba'ahu, maka jika menjual siapa sayyidhu akan abad, akan si budak siapa sayyidu tuannya, thumma malakahu, kemudian memiliki siapa sayyidhu akan abad, lam ya'ud at-tadbir, maka tidak akan kembali apa at-tadbiru, kepemilikan alal madhabi, menurut madhab. Ini ada contoh kasus lagi lucu. Udah dijual tadi si Amar, udah jual, hilang kan tuh? Jual sama siapa? Sama RT Herman. Si Zaid udah sempat ngucap dijual sama RT Herman, tapi kemudian RT Herman butuh duit, dijual lagi Amar. Dibeli sama siapa? Dibeli lagi sama Zaid, sama tuannya tadi. Ini udah hilang statusnya, karena sudah pindah kepemilikan dari si Zaid, udah pindah ke RT Herman. Dibeli lagi, meskipun dibeli lagi, maka tetap tidak kembali itu status tadbir, nggak bisa balik, karena udah dimiliki oleh orang lain. Jadi tuannya masih punya kekuasaan penuh, batal tadbirnya tadi. Yang kasihan ya budaknya ini, kagak jadi. Ya, kayak bola diumpan. Iya, dioper-oper gak jadi. Ya gue kapan merdekanya ini. Nanti ada mukatab juga. Mukatab salah satu syariat ajaran Islam juga yang kemudian mempermudah budak untuk bisa bebas. Sedikit lagi, wa hukmul mudabbari fi hali hayati sayyidi hukmul abdi. Bermula hukumnya budak mudabbar dalam keadaan hidupnya si tuan, itu hukmul abdi sama seperti hukmul abdil qinni, sama seperti hukum hamba murni, hamba yang tidak mudabbar. Wahina idin takunu, dan kepada saat demikian maka ada apa aksabul mudabbari, pekerjaannya mudabbar itu lisayyidi, milik tuannya. Wa in qutila, dan jika terbunuh siapa mudabbar fali sayyidi, maka bagi sayyid al-qimatu, harganya. Au quti'a, atau dipotong siapa mudabbar di kisos misalnya fali sayyidi, maka untuk sayyid tuannya itu ada al-arsyu tambal, al-arsyu itu tebusan tambal. Wa baqiya wa yabqa, dan masih tersisa apa tadbir bihalihi, dalam keadaannya sayyid. Wa fi ba'din nusahi, dalam sebagian naskah takrib, wa hukmul mudabbari, pakainya kata-kata wa hukmul mudabbari fi hayati sayyidihi, bukan fi hali hayatihi, tapi fi hayati sayyidihi hukmul abdil qinni. Abdul qinni itu artinya budak murni, artinya belum pernah diucapkan. Hukum mudabbar meskipun sudah diucapkan oleh tuannya, engkau bebas nanti setelah mati, tetap dia hukumnya seperti budak biasa. Pekerjaannya buat tuannya, kalau ternyata ini terbunuh, maka nanti yang membayar namanya tebusan atau membayar fidyah itu membayar diat dari si pembunuh, nanti baliknya diatnya itu ya kepada tuannya juga. Begitu juga kalau ini budak kemudian terpotong, itu ya terpotong tangannya, entah karena apa, kan ada diat juga, nggak dikisos tapi diganti dengan diat, dengan tebusan. Dibayar berapa tangannya yang hilang? Dibayar 7 juta, maka 7 juta tetap punya tuannya, bukan punya mudabbar.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang sempurna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.